Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang santri yang berbahagia, kita saat ini masuki bulan-bulan politik yang semakin panas. Sebagai santri, kita jangan abai terhadap persoalan politik. Jangan cuek bebek terhadap politik. Mengapa? Karena politik itu penting. Mengapa penting? Karena hampir seluruh hajat kebutuhan hidup kita dipengaruhi keputusan politik. Karena hampir seluruh hajat kebutuhan hidup kita dipengaruhi keputusan politik. Uang yang di tangan kita laku buat transaksi, laku buat jual beli karena disahkan secara politik. Kalau keputusan politik menyatakan uang kita tidak laku, tidak sah, uang itu seperti kertas sampah saja, tidak ada nilainya. Pajak naik, mobil ditarik pajak apa tidak, harga bahan bakar turun atau naik juga karena keputusan politik. Di sekolah, di universitas, pelajaran agama diajarkan atau tidak, kalau diajarkan berapa jam pelajaran, itu juga karena keputusan politik. Ijazah pesantren laku apa tidak buat nyalon DPR atau ASN, penulisan sejarah bangsa, pernikahan dianggap sah oleh negara, apakah penanggulangan rob pakai tanggul pantai atau lainnya, dan lain sebagainya, semuanya itu ditentukan oleh keputusan politik. Bahkan dengan keputusan politik, bisa saja melegalkan pernikahan tanpa harus mengikuti ajaran agama apapun. Penting kan? Nah, kalau penting, kalau sedemikian pentingnya masalah politik ini, lalu yang mengelola urusan politik ini ternyata orang-orang yang tidak jelas akhlaknya. Lalu, kalau sedemikian pentingnya masalah politik ini, dan yang mengelola urusan politik ini adalah orang-orang yang tidak jelas akhlaknya, kejujurannya, amanahnya, kesetiaannya terhadap agamanya, apa enggak bahaya tak? Sahabat-sahabat dan Kang santri yang berbahagia, sebagai santri dengan dibekali ilmu agama di pesantren, kita harus berani menunjukkan arah politik yang benar kepada umat. Kita harus jelas posisinya di mana. Tidak boleh netral. Tidak boleh netral. Tidak boleh netral jika tidak ada sebab-sebab khusus. Karena netral tanpa sebab-sebab khusus beda sedikit dengan nifak. Karena sistem politik di negara kita menggunakan cara pemilihan, maka harus kita sampaikan kepada umat jangan sampai salah milih. Utamanya jangan salah pilih presiden. Utamanya jangan salah memilih presiden. Presiden itu sangat besar sekali pengaruhnya terhadap kehidupan rakyat. Dan juga jangan salah pilih, jangan salah memilih. Jangan salah memilih wakil rakyat di tingkat pusat. Mengapa? Karena keputusan politik itu dibuat oleh presiden dan DPR pusat. Bukan DPR tingkat 1 apalagi 2. Kalau sampai salah milih presiden dan DPR pusat, mahal sekali harganya, besar sekali kerugian rakyat. Kalau DPR tingkat 1 atau 2 tidak begitu penting, bukan berarti tidak penting sama sekali. Penting tapi tidak banyak pengaruhnya dalam kehidupan seluruh rakyat. Namun demikian, suka atau tidak suka, kesadaran politik santri masih dianggap sebelah mata di dalam dunia perpolitikan Indonesia. Tidak hanya itu, sadar atau tidak, banyak pesantren yang tidak mengajarkan politik. Bahkan dasar-dasar politik itu juga tidak diajarkan. Mungkin karena pendidikan politik di dalam pesantren dianggap kurang penting. Hal ini bisa dilihat dari kitab-kitab kuning yang dikaji di berbagai pesantren. Masih jauh dari tema-tema politik. Selama ini literatur pesantren selalu didominasi oleh fikih, usul fikih, ilmu alat seperti nahwu, shorab, balaghah, hadis, tafsir, dan tasawuf.
Sedangkan kitab politik klasik seperti Al-Ahkam, As-Sultaniyah misalnya, kurang mendapat perhatian di dalam kajian-kajian di pesantren. Hanya sedikit pesantren yang mengajarkannya, apalagi kok sampai mengajarkan politik-politik modern ini. Bisa dikatakan karya Imam Mawardi tersebut bukan referensi utama di dalam pelajaran pesantren, dan sepertinya memang kurang begitu dianjurkan. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa pesantren kurang familiar terhadap tema-tema politik? Saya kira hal itu tidak bisa dilepaskan dengan anggapan yang terjadi di masyarakat luas, bahwa politik hanyalah sekedar alat untuk memperebutkan kekuasaan, tidak lebih. Bahkan ada yang mengatakan bahwa politik itu adalah kotor. Asumsi semacam itu tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Bagaimanapun politik tidak sekedar memperebutkan kekuasaan, lebih dari itu. Politik juga mengenai hal-hal yang sangat prinsipil. Ya, politik menentukan persoalan-persoalan yang paling pribadi pada setiap warga negara ini. Dalam berbagai kesempatan saya selalu menyampaikan bahwa politik adalah sebuah keniscayaan, bahwa politik adalah sebuah keniscayaan, bahwa politik adalah sebuah keniscayaan. Semua kehidupan kebangsaan kita ditentukan oleh politik, oleh keputusan politik, baik itu ekonomi, pendidikan, kehidupan keagamaan, hubungan sosial, dan lain-lain. Semuanya ini dipengaruhi oleh keputusan politik. Dengan arti yang sederhana, kehidupan sehari-hari kita tidak bisa dilepaskan dari politik. Karena siapa yang menguasai politik, dialah yang akan mengatur, dialah yang akan menjadi fa'il. Sebaliknya, siapa yang tidak menguasai politik, dia akan diatur, dikendalikan, dia akan menjadi maf'ul. Dengan demikian, menjadi santri yang melek politik adalah keharusan. Menjadi santri yang melek politik adalah keharusan. Setiap manusia adalah makhluk politis, tak terkecuali santri. Dengan demikian, setiap santri punya posisi politis, kepentingan politis yang sekaligus digunakan untuk kepentingan politik, yang sekaligus digunakan untuk kepentingan politik. Dalam konteks ini, santri sama seperti individu-individu lainnya, yakni keberadaannya adalah objek sekaligus subjek politik. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, santri tidak bisa lepas dari hiruk-pikuk politik. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, santri tidak bisa lepas dari hiruk-pikuk politik. Di latar belakangi pemikiran seperti inilah, maka channel Santri Melek Politik kami buat. Selamat mengikuti. Tidak lupa kami harapkan saran, partisipasi aktifnya, saran dan kritiknya agar channel ini semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.